Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas soal oli masa lalu dengan oli sekarang. Lagi-lagi ya, ada bro yang menyebut bahwa kalau oli itu baiknya ikuti rekomendasi pabrikan. Yang pertama dulu lah, tingkat kepercayaan kita kepada pabrikan. Terus berikutnya ya kondisi real life-nya, kondisi kenyataan. Sekarang ini sudah jelas ya bahwa banyak rekomendasi pabrik sudah dimodifikasi roller lebih ringan itu ya. Kedengaran soalnya kecepatan gitu doa ngeten ya, karena penulis nggak sengeten itu, lihat ya. Loh, enggak kan. Nah, yang jadi masalah adalah apakah pabrikan sekarang ini masih bisa dipercaya? Iya, gerengin nemen ya, sudah ganti roller. Udah ganti roll. Nah, balik lagi ke masalah. Selama ini apakah pabrikan telah memberikan informasi-informasi yang beneran telah bikin motor awet ya. Jadi rekomendasi itu adalah tujuannya biar motor awet. Tapi apakah rekomendasi pabrikan itu sudah beneran bikin motor awet? Karena sekarang ini pabrikan sudah terbukti sering bohong ya. Pabrikan yang paling terkenal di Indonesia itu adalah Honda. Dulu Honda itu merek nomor 1. Klaimnya itu macam-macam. Orang itu percaya bahwa Honda itu rajanya irit. Kalau penyakitnya ya barusan saja terkenal rangka esaf karatan. Tapi tetap ya yang diunggul-unggulkan itu adalah iritnya. Padahal sudah nggak irit, tapi tetap aja disombong-sombongkan irit motornya. Ya tentu yang nyombong-nyombongan itu sales ya, bukan orang yang melakukan pengujian. Karena yang melakukan pengujian akan tahu bahwa ya motor Honda itu bukan motor yang paling irit. Apalagi kalau itu sudah di tangan konsumen. Ada banyak faktor yang membuat Honda itu tidak irit. Dan ya sebenarnya ada hubungannya dengan rekomendasi olinya juga, tapi ya kita skip yang rekomendasi oli dulu. Kita lihat dari kenyataannya lah. Memang kita itu sering lihat angka luar biasa, lihat angka konsumsi bensin luar biasa dari pengguna PCX, pengguna Vario. Tapi ya sebenarnya angka yang sama juga muncul di pemakai motor Yamaha juga ya. Suzuki kawan AMD ini jadi ya nggak bisa dibandingkan. Mau mamer 51 km per liter itu ada, baik di konsumen NMAX mau PCX itu ada. Mau 60 km per liter ya, kalau niat dicari ada yang di PCX, di NMAX. Beberapa juga menyombongkan bisa 99 ya, ada aja kan ya. Ya karena cara pengujian itu macam-macam, nggak ada istilahnya cara pengujian standar. Pokoknya digawa ongkone sakmene posting. Nah, kita pakai angka yang realnya saja ya. Angka rendahnya.
Nah, kalau lihat angka rendahnya, berapa sih angka terendah konsumsi bahan bakar itu? Nyari 32 km per liter di Vario, di PCX itu ya ada saja. Nyari angka rata-rata ya, penulis cari yang sama lah dengan kayak yang penulis alami sekarang, angka 40,8. Nyari yang 40,8 di PCX, di Vario ada kalau mau cari. Penulis ini tadi ya banyak ngebutnya tadi pagi, jadi ya ongkone rotok parah. Tapi kalau sekarang penulis riset terus pakai cara berkendara kayak gini, yakin langgannya gede ya. Dan kita ngomong kondisi motor sudah tua ya. Ini motor penulis sudah 42.000 km. Mau irit bisa. Saya tak tutuh noil. Reset. Jalan kayak gini lah. Nggak usah jalan kencang-kencang. Duh, berhenti. Kalau berhenti pelan gini ya angkanya rendah ya, gak mungkin iso api. Kecepatan 18 itu pasti boros lah. Tapi lihat angkanya lah, 46,5 ya. Jadi ya angka bisa tinggi juga. Jadi kalau ngomong Honda itu irit, sekarang ini motor-motor sudah sudah pakai injeksi, sehingga untuk RPM rendahnya dijamin lah irit. Jadi karena injeksi itu bisa menyesuaikan bahan bakar seenaknya, disetel seenaknya, kebanyakan kendaraan ya pasti irit lah sekarang ini. Sekalipun poros juga nggak beda jauh. Yang jadi ujian adalah kalau misalnya kendaraan sudah umur ya kayak punya penulis 40.000 atau 100.000, itu berapa konsumsi bahan bakarnya. Karena ya ujian itu baru muncul setelah kendaraan itu dipakai cukup lama. Minim 6 bulan lah, 6 bulan, atau kalau kilometer anggap aja 5.000 kilometer, kurang lama ya, 8.000 km 2 kali servis. Itu angkanya berapa? Nih lihat ya, kelihatan enggak ya, fokusnya enggak tak fokus no, jadi mungkin enggak kelihatan. Angkanya 47,3. Sekarang malah 49 tuh, 49 ketok enggak? Itu pemakaian dari tadi itu. Mau bilang irit ya bisa, tergantung gaya berkendara. Coba ini tadi penulis gaspol ya, tapi kalau nenggene ya apa iso gaspol. Coba penulis gaspol, angkanya lah melejit nggak karu-karuan. Dan ini dalam kondisi ya tahu sendiri ya, penulis itu oli kalau kurang sip cuma kepake sehari, cuma kepake 40 km harus di drain. Dalam kondisi motor yang mengalami fuel dilution alias ada sesuatu yang bocor pada kompresinya. Jadi motor paling irit itu ya, salah ya, karena irit boros itu lebih tergantung dari cara pemakaian, cara perawatan, dan keawetan part mesin ya, keawetan part mesin. Jadi Honda memberikan klaim, oh motor irit gak apa-apa daripada motornya hancur gitu ya. Katanya kalau Yamaha Famberoli mesinnya gampang rontok ya. Enggak juga sih ya, itu sebenarnya nggak beda dari yang terjadi pada Honda.
Di Honda sekarang malah banyak yang orang itu sering sekali ke bengkel, entah CVT-nya, entah blok mesinnya, macam-macam lah ya. Karena di Honda itu rasanya banyak sekali malpraktek. Motor sing aslinya gak apa-apa, moro-moro tadi rusak setelah servis pertama. Gara-garanya CVT ini dibongkar. Setelah CVT dibongkar, pasti CVT-nya mengalami masalah. Ngomong soal pumper oli, tapi ya ternyata sama saja. Motor Honda sekarang banyak yang mengalami olinya cepat habis, atau sebaliknya olinya jadi nambah, itu juga ada. Belum lagi jaminan garansi, oh ternyata susah diklaim. Ngomong motornya aman, ya itu tadi rangka karatan, tangki karatan. Motor katanya kalau diservis bakal nggak penyakitan, tapi ternyata orang-orang yang motornya awet itu adalah mereka-mereka yang nggak tahu servis ya. Makin jarang servis motor, makin awet mesinnya. Jadi dari omongannya pabrikannya dewe wis gak bisa dipercaya. Nggak bisa jadikan pegangan omongannya. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pabrikan pun ya apa gitu lah ya, kayak selain oli, ganti filter, ganti busi. Ya bukan dari pabrikan saja, tapi juga dari bengkel. Bengkel itu kalau ganti busi tiap berapa kilometer sekali sih? Kalau ganti filter berapa kilometer sekali sih? Kan tiap 2000 kilometer sekali filter itu diganti, busi itu diganti. CVT dibersihkan tiap 2000 kilometer sekali. Tapi apa motor awet? Ya ternyata banyak ya yang motornya malah penyakitan. Katanya part bisa dapat bisa tersedia banyak, tapi begitu motor konsumen rusak, ganti part itu sulit sehingga harus dicari pakai substitusi. Yang setelah pakai substitusi jadi muncul masalah lagi. Itu parahnya. Dari mekanik kasih rekomendasi ini, padahal ternyata part itu gak butuh diganti. Oh ini sudah waktunya ganti. Yang sering itu biasanya kampas rem, karena kampas rem itu harganya mahal kan. Kalau di Honda bisa sampai 100 ribuan gitu ya. Di NMAX aja 50 ribu ya. Itu suruh diganti ya. Nah kayak gitu kok masih nuruti rekomendasinya mekanik atau dealer atau apa? Mana yang bisa dipercaya? Nggak usah cerita gitulah ya. Banyak loh ya kasus-kasus dimana mesin itu rusak di servis pertama. Mesin rusak di servis pertama, atau kalau di Yamaha terutama di transmisinya, gardanya. Ada beberapa yang gardanya rusak sebelum servis pertama. Yang seperti itu, apa pabrikannya bisa dipercaya? Ya enggak lah. Pabrikan yang seperti itu enggak bisa dipercaya. Dan ya sayangnya ya, kayak rekomendasi oli sekarang ini sudah makin encer. Zaman dulu kalau kita diomongi oli untuk motor pakai pabrikan yang terbaik, itu bener. Karena Pak, kebanyakan oli di pasaran itu kualitasnya lebih rendah dari oli pabrikan. Zaman dulu kayak seperti itu. Part yang paling baik kualitasnya adalah part dari pabrikan. Yang namanya part aftermarket itu pasti lebih buruk daripada pabrikan. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Zaman sudah ganti. Yang namanya part
Itu sekarang banyak part atau market yang lebih bagus dari pabrikan. Dari kirian ada, jadi seperti misalnya beltnya lebih bagus, rollernya lebih bagus, lonengannya lebih stabil, lebih minim getar. Nyatanya seperti itu ya. Nah, kalau pakai yang aftermarket lebih baik, masa ya kita masih menggunakan acuan dari standar pabrikan? Contoh lain lah, kayak apa ya, sing biasa lo ya api iku kampas rem, komponen-komponen pengereman, komponen-komponen mesinnya, ada yang sampai malah dari nikasil juga. Karena ya tahu sendiri sekarang komponen mesin itu levelnya sudah ya paling murah, paling jelek dibanding dengan aluminium lapis nikasil ya kalah. Kayak Yamaha ini pun kan pakai aluminium full, itu juga kualitasnya kurang begitu bagus. Yang makin memperparah itu adalah karena kondisi dari pabrikan juga ya. Kan harusnya kalau motor yang dirilis di Indonesia itu pengujian dilakukan di Indonesia. Tapi ya kapan ya kita terakhir tahu ada pabrikan yang menguji motornya di Indonesia? Kapan ada uji berkendara 24 jam ya, nonstop? Bahkan kalau yang di Suzuki ditaruh di sirkuit Sentul, digeber terus gitu ya, mesinnya nggak ada masalah. Cobalah Honda melakukan itu. Yamaha juga melakukan itu. Pakai dah oli kebanggaan mereka. Terserah kalau AHM mau pakai SPE, Yamaha lu pakai Supermatic. SPE yang paling mahal, yang umum ya. Silahkan dah. Lihat apakah oli-oli mereka itu bisa membuat motornya tahan digeber seharian di misalnya Mandalika. Apa kuat? Apa nanti misalnya nggak ada, misalnya rembes gitu ya, radiator kulanya rembes, terus masalah belakang jadi kelotakan gitu, apa dijamin bebas seperti itu? Tapi kan sekarang nggak ada yang melakukan seperti itu lagi ya. Jadi yang namanya pabrikan itu sudah nggak bisa dipercaya, karena ya banyak hal, mulai dari rekomendasinya yang salah, cara mereka melakukan pengujian juga nggak di Indonesia. Karena jelas kondisi Indonesia itu banyak berbeda dari kondisi Jepang. Jepang sana cuacanya dingin, jalannya mulus, sangat mulus sekali dibanding dengan Indonesia ini. Di sini banyak jalannya geludekan ngono. Bensinnya juga beda. Di sini orang itu pakainya Pertalite. Kalau di sana mereknya wis macam-macam. Padahal sudah diakui banyak orang bahwa bensin Pertalite itu kualitasnya jauh di bawah bensin-bensin yang lain. Dan ya kebanyakan motor-motor yang rusak di kilometer rendah itu rusaknya karena oli. Jadi tadi penulis lihat ada yang apa, hitam sekali mesinnya. Itu kan gara-gara oli itu. Mungkin dari apa, teknisinya ngomong, ah ini ada kesalahan
radiatornya apa kayak rembes atau apalah. Tapi menurut penulis ya itu bisa jadi karena oli, karena pemakaian olinya gak kuat. Ada juga yang kasus motor belum servis pertama sudah rusak. Kok bisa seperti itu? Pistone baret, ring pistone ceket, kan masalah oli itu. Terus banyak juga cerita-cerita yang ya kayak misalnya motor 10.000 km kelorak kan nggak karu-karuan. Mau yang Yamaha, mau yang Honda, begitu dibuka bearingnya oblak, entah bearing yang crankshaft, entah bearingnya kenas, atau dari templarnya, dari rocker rollernya, seakel. Nah kayak gitu, masa mau ngikutin rekomendasi pabrikan? Jangankan rekomendasi pabrikan, rekomendasi mekanik pun nggak bisa dipercaya. Dari pabriknya pembohong, dari mekaniknya apalagi. Kita kalau servis itu kan pasti disuruh, ganti ini, padahal aslinya nggak perlu. Asli ini 15.000 km kuat, disuruh ganti tiap 2.000 km. Berapa banyak pemasukannya konsumen mekanik dari situ, dari apa ya, dealernya juga, dari pabriknya juga. Sampai konsumen itu beli filter aja susah. Kenapa susah? Karena prioritas untuk servis. Safety stoknya filter udara itu dibuat sangat banyak, karena ya itu jadi kebutuhan sangat rutin, karena tiap konsumen yang servis itu pasti ganti filter. Sumber pemasukan luar biasa. Ya tahu saja yang begitu itu nggak menjamin motornya awet. Karena apa? Ya karena ada malpraktek itu juga. Apalagi kemudian ya, ternyata bahkan dari dunia oli pun mengakui bahwa sekarang oli itu pakai oli bukan yang terbaik, bahan olinya bukan yang terbaik. Bahkan untuk aditif untuk anti aus terutama itu malah harus dikurangi. Alasannya demi membuat knalpotnya, komponen knalpot untuk emisi gas buang itu jadi lebih awet. Jadi mesin itu perlindungannya berkurang karena secara standar olinya dikurangi. Kemampuan olinya pun berkurang karena secara dari pabrikan berusaha mencari bahan yang lebih murah. Nah, yang kurang ajar adalah walau bahan sudah pakai yang lebih murah, pabrikan itu tetap harga jualnya nggak turun ya. Bahannya pakai bahan ala kadarnya tapi tetap dijual mahal. Itu yang parah ya. Kalau secara implementasinya, oli itu dulu bahannya itu kalau untuk oli motor kebanyakan dari bahan PAO ya. Jadi ini yang bikin dulu harga oli sepeda motor itu lebih mahal daripada harga oli mobil. Cuma ya entah mengapa ya, sekarang juga tetap kebiasaan ya. Oli motor ya, walau itu ya sama-sama PAO nya dengan oli mobil, harganya oli motor bisa jauh lebih mahal daripada oli mobil. Penulis baru tahu ada contoh nyata, yaitu di Raveno ya, Raveno Racing yang bahannya PAO itu
jauh lebih mahal daripada oli mobilnya yang full PAO, Ravenol VST. Bedanya sangat banyak. Kalau yang Ravenol Racing bisa sampai 400.000, yang Ravenol VST nggak sampai. Yang Ravenol VST masih di bawahnya 300.000. Kok bisa beda 100.000? Penulis sendiri pernah beli Ravenol motobike ya, harganya 250.000. Tapi ternyata itu bukan PAO ya. Sementara itu ada oli Ravenol TSI ya, oli mobil itu ternyata ada PAO-nya, harga 170.000 lah. Aneh ya. Tapi ya lepas dari itulah, kebanyakan sekarang itu bahan oli itu sudah mulai berpindah ke hydrocrack. Nah, yang paling hydrocrack itu adalah yang sebelumnya pakai PAO. Jadi ya yang sebelumnya pakai PAO sekarang pakai hydrocrack. Tapi harga nggak dirubah, padahal harganya oli bahan dasar katanya hydrocrack itu hampir separuhnya PAO. Terus yang dulunya hydrocrack sepertinya sekarang ganti hydrotreat. Dan hydrotreat itu juga ada kelasnya ya. Kalau yang nggak paham mungkin lebih paham kalau kita sebut oli mineral grup 1, grup 2, grup 3. Hydrotreat grup 2, hydrocrack grup 3. Bahan dasar sekarang banyak yang menggunakan grup 2, dan grup 2 pun sekarang ini kalau kita lihat ya, banyak sekali pabrik oli yang menghasilkan oli daur ulang. Dari yang gede-gede ada WGI, ada BP, ada Alpetro. WGI mereknya Evalup atau Benzoil. ALB Petro itu merek Eni atau Ajib. Terus BP ya merek Astrol, mungkin sama Shell juga. Dari sisi kualitas disebut mendekati grup 2. Nah, kayak gitu realitanya sekarang. Jadi dulu ada oli tulisannya semi sintetik, itu kemungkinan semi PAO, semi PAO. Ada bahan PAO nya mungkin 30%, mungkin 50%. Nah, kalau sekarang oli full sintetik itu jangan diharapkan PAO lah. Bisa jadi malah lebih parah, yaitu bahan grup 2. Bahan dari daur ulang tapi ditulisi full sintetik. Dan masyarakat itu nggak ngerti ya sekarang itu gimana sih caranya membedakan antara oli bagus dan oli jelek. Pengetahuan itu sudah hilang. Jadi orang-orang berpikir, oh ini kalau katanya pabrikan masih bagus ya masih bagus, kata mekanik masih bagus ya masih bagus. Contoh ya perubahan penilaian oli. Zaman dulu oli warna hitam itu sudah dianggap jelek ya. Tapi sekarang sudah enggak. Oli hitam dianggap normal. Oh ini olinya memang hitam mas, tapi hitam masih bagus, padahal ya aslinya enggak. Padahal aslinya sudah jelek, tapi ya diomongi bagus. Tapi ya konsumen percaya saja, karena ya nggak ada lagi yang mendidik. Orang-orang grup oli juga ya sayangnya sama ya. Kebanyakan orang di grup oli, di grup otomotif, kebanyakan masih apa ya,
masih kuno, masih kolot, masih belum mengikuti perkembangan dunia oli ya. Informasi yang diberikan ke konsumen sering salah. Jadi ya mereka itu juga nganggep oh oli hitam itu nggak masalah, itu tandanya membersihkan mesin. Itu adalah hasil cuci otak. Zaman dulu nggak gitu, nggak. Zaman dulu nggak ada internet, nggak ada apa, tapi orang-orang pada tahu kalau yang namanya oli hitam itu udah jelek, waktunya ganti. Orang dulu tahu, tapi sekarang karena ya hasil didikannya orang mekanik yang suka bohong, dari dealer yang suka bohong, pabrikan yang suka bohong, akhirnya ilmu itu merebak ya. Jadi sekarang jadi panutan bahwa oli hitam itu masih oke. Dan nggak ada yang ngasih tahu kalau oli sudah jelek itu kayak gimana. Itulah ya realitanya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.